Pembunuh Jenderal Parman ini mati misterius. Jenderal Parman yang dimaksud adalah Siswondo Parman, dikenal dengan panggilan Jenderal S. Parman. Ketika diculik, Jenderal Parman masih bintang 2 alias Mayor Jenderal. Saat itu, dia termasuk jenderal penting di jajaran pimpinan teras TNI Angkatan Darat. Jabatan yang dipegangnya sangat strategis sebagai asisten intelijen Menteri Panglima Angkatan Darat. Pada dini hari tanggal 1 Oktober tahun 1965, rumah Jenderal Parman disatroni sekelompok tentara. Mereka datang untuk menculik sang jenderal. Mereka, komplotan tentara itu adalah kelompok yang mengatasnamakan Gerakan 30 September pimpinan Letkol Untung Syamsuri. Komandan Batalion 1 Kawal Kehormatan Resimen Cakrabirawa, pasukan pengawal Presiden Soekarno, Patrick Matanasi dalam artikel berjudul, Kematian Para Prajurit Cakrabirawa Setelah Subuh Maut tanggal 1 Oktober tahun 65, yang dimuat di tirto.id. Pimpinan para penculik itu adalah Satar Suryanto. Ketika melakukan penculikan, Satar masih tercatat Komandan Peleton Kedua Kompi C Batalion Kawal Kehormatan Cakrabirawa. Saat itu pangkat Satar Sersan Mayor. Pasca gagalnya Gerakan 30 September atau yang lebih dikenal dengan G30 SPKI, Satar sempat melarikan diri, tapi kemudian dia tertangkap pada tanggal 4 Oktober tahun 1965 atau bersamaan dengan diangkatnya mayat para jenderal korban penculikan dari Sumur Tua di Lubang Buaya. Setelah ditangkap, Satar diseret ke hadapan Mahkamah Militer pada tanggal 29 April tahun 1971. Satar dijatuhi hukuman mati oleh Mahkamah Militer Distrik Jakarta. Dia sempat mengajukan banding atas vonis hukuman mati yang diterimanya. Tapi, bandingnya ditolak. Ketika itu Satar masih memeluk agama Islam. Namun sebelum dieksekusi mati, Satar tercatat memakai nama Paulus Satar Suryanto dengan agama Kristen yang dianutnya. Kembali ke cerita penculikan Jenderal Parman. Maijen S. Parman diculik dalam keadaan hidup. Ketika itu, sang jenderal dibawa komplotan penculiknya dengan berseragam lengkap militer dengan bintang 2 di pundaknya. Tapi akhirnya, nasib Jenderal Parman berakhir tragis di Lubang Buaya. Pada pagi hari tanggal 1 Oktober tahun 1965 di Lubang Buaya yang jadi basis komplotan G30 SPKI. Maijen S. Parman dibunuh. Dia dibunuh bersama dengan 2 jenderal lainnya yakni Maijen Suprapto dan Brigjen Sutoyo Siswomiharjo yang juga diculik komplotan G30 SPKI dalam keadaan hidup. Ketika itu, selain Maijen S. Parman, Maijen S. Suprapto dan Brigjen Sutoyo Siswomiharjo ikut dibunuh Letu Pierre Tendean. Perwira pertama TNI AD ini tak lain adalah Ajudan Jenderal Abdul Haris Nasution. Tendean dibawa paksa komplotan penculik yang menyatroni rumah Menko Hankam itu karena disangka Jenderal Nasution. Sang jenderal sendiri yang jadi target penculikan berhasil selamat, sementara 3 jenderal lainnya yang jadi korban penculikan komplotan Gerakan 30 September di hari yang sama gugur di rumahnya masing-masing saat hendak diculik. Mereka adalah Letjen Ahmad Yani, Maijen MT Haryono, dan Brigjen DI Panjaitan. Letjen Ahmad Yani adalah atasan Maijen S. Parman. Lalu siapa yang menghabisi nyawa Maijen S. Parman di Lubang Buaya? Mengutip, pasukan Cakrabirawa menghadapi parade kematian, yang ditulis Patrick Matanasi yang dimuat di situs tirto.id. Orang yang membunuh Jenderal Parman di Lubang Buaya bernama Anastasius Buang. Jenderal Parman dibunuh dengan cara ditembak dari belakang oleh Anastasius Buang atas perintah Sersan II Sulaiman. Ketika itu, Anastasius Buang pangkatnya prajurit kepala. Setelah menembak Jenderal Parman dari belakang, Anastasius Buang kembali menembak Jenderal Intel itu dengan 3 tembakan. Setelah itu tubuh Jenderal Parman dibuang ke dalam Lubang Buaya. Sulaiman atau Simon Petrus Sulaiman yang memerintahkan Anastasius Buang menghabisi Jenderal Parman tak lain adalah prajurit yang ditugaskan memimpin penculikan terhadap Mayor Jenderal Suprapto. Sulaiman lahir di Cepu, Blora, Jawa Tengah, pada tahun 1927 ini. Setelah ditangkap akhirnya juga divonis mati oleh Mahkamah Militer. Dia meregang nyawa di hadapan regu tembak pada bulan Februari tahun 1990. Setelah G30 SPKI gagal karena ada aksi balasan dari Angkatan Darat, Anastasius Buang sempat melarikan diri. Tapi dia juga akhirnya bisa diringkus. Seperti para pelaku penculikan para jenderal, Anastasius Buang juga kemudian diseret ke Mahkamah Militer untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.
Dia oleh Hakim Mahkamah Militer dijatuhi vonis hukuman mati. Setelah sekian lama mendekam di dalam penjara, pada bulan September tahun 1989, Anastasius Buang, si pembunuh Maijen S. Parman di Lubang Buaya ini diketemukan mati secara misterius. Sementara itu, mengutip buku Menyingkap 2 Hari Tergelap di tahun 1965, melihat peristiwa G30S dari perspektif lain, yang ditulis James Luhu V. Sukitman, seorang ofisir polisi berpangkat Bayangkara II, sempat melihat Jenderal Parman saat masih hidup di Lubang Buaya. Ketika itu, pada tanggal 1 Oktober tahun 1965 dini hari, Sukitman sedang berpatroli di dekat rumah Brigjen DI Panjaitan di Jalan Sultan Hasanuddin nomor 53 Jakarta. Saat mendengar suara tembakan, ia segera mencari sumber suara tembakan tersebut karena mengira mungkin terjadi perampokan. Ternyata suara tembakan berasal dari rumah Brigjen DI Panjaitan. Saat ia sampai di sana, ternyata banyak tentara yang bergerombol. Sukitman kemudian dilucuti, dan dalam keadaan tangan terikat dan mata tertutup, dia dilemparkan ke truk yang membawanya ke desa Lubang Buaya. Di desa Lubang Buaya, Sukitman diseret ke dalam tenda, dan kemudian ditawan di depan sebuah rumah. Dalam wawancaranya dengan majalah Intisari edisi September tahun 1992, Sukitman mengisahkan pengalamannya yang mengerikan di Lubang Buaya. Menurut Sukitman dalam kesaksiannya saat diwawancarai majalah Intisari, begitu hari terang, dari jarak sekitar 10 meter, Sukitman bisa melihat dengan jelas sekelompok orang mengerumuni sebuah sumur sambil berteriak, "Ganyang Kabir! Ganyang Kabir!" Lalu, Sukitman melihat ke dalam sumur itu dimasukkan tubuh manusia entah dari mana asalnya yang langsung disusul oleh berondongan peluru begitu tubuh manusia itu dimasukkan ke dalam sumur. Sukitman juga sempat melihat seorang tawanan dalam keadaan masih hidup dengan pangkat bintang 2 di pundaknya. Mampir sejenak di tempatnya ditawan. Setelah tutup matanya dibuka dan ikatannya dibebaskan. Di bawah todongan senjata, sandera itu dipaksa untuk menandatangani sesuatu. Tapi kelihatannya orang itu menolak dan memberontak. Orang itu diikat kembali, matanya ditutup kembali, dan diseret dan langsung dilemparkan ke dalam sumur yang dikelilingi manusia haus darah itu dalam posisi kepala di bawah. Kenang Sukitman saat menceritakan kembali apa yang ia lihat di Lubang Buaya pada tanggal 1 Oktober tahun 1965 pagi hari itu. Sepertinya orang dengan pangkat 2 bintang di pundak yang dilihat Sukitman dipaksa menandatangani sesuatu itu adalah Maijen Siswondo Parman. Sebab, Jenderal Parman ketika diculik paksa dari rumahnya sempat berpakaian dinas lengkap. Jenderal Parman diculik dalam keadaan hidup. Di Lubang Buaya, nyawa S. Parman dihabisi bersama 2 jenderal lainnya yang juga berhasil diculik dalam keadaan hidup. Setelah itu, menurut Sukitman, salah seorang anggota Cakrabirawa kemudian menghampiri dirinya yang masih disekap rasa takut luar biasa. Anggota Cakrabirawa itu mengatakan, "Kamu tidak usah takut, kita sama-sama prajurit, beli kaos singlet pun kita sudah tidak bisa." Sementara para jenderal yang menamakan diri Dewan Jenderal, jam dinding di rumahnya saja terbuat dari emas dan mereka akan membunuh Presiden Soekarno pada tanggal 5 Oktober. Kamu kan tahu Cakrabirawa tugasnya adalah sebagai pengawal dan penjaga Presiden. Begitu yang dikatakan anggota Cakrabirawa itu kepada Sukitman. Waktu itulah Sukitman merasa agak tenang, meskipun ia masih tetap diawasi. Sekitar 1-2 jam kemudian melalui radio disiarkan siapa yang mendukung G30S itu akan dinaikkan pangkatnya 1 tingkat untuk prajurit, sementara yang aktif akan memperoleh kenaikan pangkat 2 tingkat. Mendengar pengumuman itu semua yang merasa terlibat bersalam-salaman. Semuanya tampak senang. Sukitman mengungkapkan bahwa pada Jumat sore itu masih tanggal 1 Oktober tahun 1965. Ia diajak menuju ke wilayah Halim Perdana Kusuma bersama iring-iringan pasukan. Sesampai di Gedung Penas atau daerah bypass, pasukan itu diturunkan. Pada malam harinya, Sukitman diajak mengambil nasi. Sukitman sempat bertanya, "Kemana, Kopral Iskak?" Anggota Cakrabirawa yang mengajaknya itu menjawab, "Ke Lubang Buaya, tempat para jenderal dibunuh." Dan pada saat itulah, Sukitman baru tahu bahwa yang dikatakan Ganyang Kabir itu para jenderal.
Waktu saat itu sudah menunjukkan pukul 23.00 selesai mengambil nasi mereka kembali ke gedung Penas untuk membagikannya kepada anggota pasukan. Setibanya di gedung Penas, ia sempat turun dari truk untuk membeli rokok. Semula, ia berniat akan pulang ke rumah, tapi Kopral Iskak mengajaknya untuk pulang bersama nanti. Karena kelelahan, ia tertidur. Keesokan harinya, tanggal 2 Oktober tahun 1965 pagi, ia terbangun dan melihat anggota pasukan yang berkumpul di gedung Penas semakin banyak. Ia sempat jajan untuk mengisi perut. Sekitar pukul 14.00 karena merasa kepalanya pusing, ia masuk ke kolong truk untuk berbaring. Sukitman pun tertidur di sana. Ia baru bangun pada pukul 16.00. Truk-truk masih berjejer di sana, tetapi anggota pasukan yang berkumpul di tempat itu tidak tampak lagi. Dalam kebingungannya itulah, Bayangkara Polisi 2 Sukitman ditemukan oleh patroli Cakrabirawa. Besoknya, pada tanggal 3 Oktober tahun 1965, Sukitman dan hasil pemeriksaan terhadap dirinya diserahkan kepada Kodam 5 Jaya, yang kemudian meneruskannya kepada Kostrad.